Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak dengar suara Bapak? Dengar? Oh, dengar. Oke. Oke, baik. Anak sekalian, kita akan membahas bab 1. Apa itu bab 1? Bab 1 yang kita pelajari hari ini adalah tentang memahami fungsi dan kedudukan Pancasila. Ini materi yang akan kita pelajari. Bapak tunjukkan di screen kalian. Nah, kalau kalian membuka GC ya, sudah Bapak sediakan materinya. Nanti setelah video ini, setelah kita online ini, kalian terus saja ke GC ya. Jadi kita belajar bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Lah, yang kita pelajari hari ini hanya yang A saja. Ini harus tuntas hari ini ya, yang A. Kalau kita buka yang A, maka isinya akan begini anak sekalian. Ya. Nah, ini isinya yang A. Nah, di yang A ini kita belajar tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Ada dua hal pokok yang harus kalian wajib kuasai, wajib pahami, yaitu satu, kedudukan Pancasila, yang kedua adalah fungsi Pancasila. Ini dua ini yang harus kalian pahami di pertemuan yang pertama. Nah, materinya semua sudah Bapak sediakan, ya, sudah Bapak sediakan di sini. Ada yang bentuknya Word, ada PDF, lalu kemudian ada YouTube. Ini ada YouTube yang dua Bapak buatkan ya, ada 3 video ini. Ini video yang Bapak buatkan. Ada juga video yang Bapak ambil dari channel YouTube. Ada PowerPoint. Nah, nanti kalian buka, kalian pelajari sampai selesai, dan kalian memahami dua hal ini, kedudukan Pancasila dan juga fungsi Pancasila. Faham anak sekalian ya? Itu materi yang harus kalian pelajari. Materi ini sebenarnya adalah kelanjutan dari bab 1 kelas 7 anak sekalian. Di kelas 7 kita sudah mempelajari sejarah lahirnya Pancasila. Ya, sejarah lahirnya Pancasila, lalu kemudian pembentukan BPUPKI, perumusan Pancasila oleh BPUPKI, lalu penetapan Pancasila oleh PPKI. Perumusan Pancasila oleh BPUPKI dan penetapan Pancasila oleh PPKI. Nah, di kelas 8 ini kita mempelajari tentang memahami kedudukan Pancasila di Indonesia. Nah, oke, Bapak singgung sedikit saja garis besar dari materi kali ini. Anak sekalian, Pancasila yang sudah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 melalui sidangnya yang pertama ya, tanggal 18 Agustus 45. Sejak saat itulah Pancasila menjadi dasar negara, anak sekalian. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah memahami apa kedudukannya. Yang pertama kita belajar tentang kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, yang sangat strategis, yang sangat tinggi di Indonesia. Anak sekalian, Pancasila sebagai dasar negara itu ibaratnya adalah kalau kita mendirikan bangunan, maka apa dulu yang kita bangun? Dasarnya. Namanya pondasi. Ya, betul, pondasi ya. Kalau kita membuat bangunan, ya, maka yang kita bangun dulu adalah pondasi atau dasarnya. Nah, bagi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila itu adalah pondasi. Pondasi berdirinya negara. Jika pondasinya kuat, maka negara yang berdiri di atasnya akan kuat. Jika pondasinya rapuh, maka negara yang berdiri di atasnya akan rapuh. Oleh karena itu, Pancasila perlu difahami oleh semua bangsa Indonesia tanpa kecuali. Setelah difahami, lalu kemudian dilaksanakan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.
Sehingga Pancasila akan mendarah daging di setiap diri dan jiwa bangsa Indonesia. Karena sudah mendarah daging, maka akan melakukan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau Pancasila dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari, maka Pancasila itu akan kuat. Kalau Pancasila kuat, tadi Bapak sudah bilang, Pancasila itu adalah dasar negara, maka negara Indonesia akan kuat. Pancasila itu akan rapuh jika bangsa Indonesia tidak melaksanakan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Kalau rapuh, maka negara yang berdiri di atas Pancasila itu akan ambruk. Gitu ya. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, Bapak ulangi bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting. Pancasila dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea keberapa? Ada yang tahu? Alinea 1, 2, 3, 4 itu Pancasila ada di alinea berapa? Marwa? 4, Pak. Apa, Dit? Yang keempat. Yang keempat, betul. Bunyinya berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sampai akhir. Itu Pancasila. Nah, kita tahu, Bapak kasih tahu kalau belum tahu, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah stat fundamental norm. Apa itu? Norma dasar berdirinya negara. Artinya peraturan-peraturan dasar yang utama yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia. Di dalamnya ada Pancasila. Maka anak sekalian, pembukaan yang di dalamnya ada Pancasila itu tidak boleh diubah oleh siapapun. Siapapun. Termasuk oleh MPR. Sebenarnya yang boleh mengubah hanyalah para pendiri negara. Namanya PPKI. Nah, PPKI itu sekarang sudah nggak ada. Bahkan beliau-beliau itu, para pahlawan yang ada di PPKI itu sudah pada meninggal. Maka nggak mungkin PPKI akan mengganti pembukaan. Maka anak sekalian, mengganti pembukaan yang di dalamnya ada Pancasila itu sama dengan membubarkan negara Indonesia. Karena di dalam pembukaan itu ada Pancasila, ada tujuan negara, ada landasan Undang-Undang Dasar, ada 4 pokok pikiran, ya. Kalau itu dibubarkan, kalau itu diganti, maka negara Indonesia pun menjadi runtuh, hilang. Nah, gitu. Ini kedudukan Pancasila. Berarti apa tadi kedudukannya? Sangat penting. Ya, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting, abadi, tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti lebih jelasnya kalian buka di GC ya, atau videonya nanti Bapak kasih link. Yang kedua, anak sekalian, fungsi. Pancasila bagi bangsa Indonesia itu memiliki fungsi kurang lebih ada 6 ya, ada 6 fungsi. Juga sudah Bapak sediakan itu materinya ada di GC ya. Antara lain sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup, sebagai perjanjian luhur, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa ya. Lalu kemudian sebagai ideologi. Nah, itu ada 6 karena ada 2 yang Bapak gandeng, yaitu jiwa dan kepribadian bangsa. Itu kalau nanti di buku kalian melihat 6, itu terpisah. Jiwa, bangsa, dan kepribadian itu sendiri-sendiri. Tapi Bapak menyebutnya jiwa dan kepribadian bangsa. Nah, anak sekalian, nanti kalian pelajari apa makna dari Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup, sebagai perjanjian luhur, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Di GC sudah Bapak sediakan semuanya. Siap belajar anak sekalian? Ya, mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan memahami 2 hal tadi yang sudah Bapak sebutkan di depan. Oke, anak sekalian,
pertemuan kita ini Bapak rekam, dan nanti rekamannya akan Bapak jadikan YouTube agar kalian bisa mempelajarinya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kalian langsung menuju GC. Assalamualaikum dan salam sejahtera.